Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Nama saya Rian Kumarajati, bersama Muhammad Fikar dan Unggul Setiawati. Kami mengerjakan proyek research design dengan mata kuliah Translation. Pengertian desain. Desain penelitian dalam studi terjemahan adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki proses terjemahan. Ini mencakup berbagai metodologi yang membantu memahami kompleksitas terjemahan, peran penerjemah, serta dampaknya terhadap bahasa dan budaya. Fungsi desain penelitian dalam studi terjemahan. Satu, membantu proses penelitian. Dua, memastikan ketelitian dan validitas desain. Tiga, memperjelas pertanyaan dan hipotesis penelitian. Empat, memfasilitasi pengumpulan data dan data desain penelitian. Lima, menyusun analisis. Enam, mengendalikan variabel. Tujuh, memastikan pertimbangan etis. Tujuan desain penelitian dalam studi terjemahan. Satu, memahami fenomena penerjemahan. Dua, menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasi. Tiga, membandingkan praktik penerjemahan. Empat, mengembangkan teori penerjemahan. Lima, mengevaluasi alat dan teknik penerjemahan. Enam, mengidentifikasi tantangan dan solusi bagi penerjemah. Tujuh, meningkatkan pedagogi penerjemahan. Jenis-jenis penelitian dalam studi terjemahan akan disampaikan oleh Muhammad Fikar. Baik, terima kasih, Rian. Satu, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dalam studi terjemah adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh, yang fokus pada bagaimana terjemahan dilakukan. Bukan untuk merumuskan bagaimana terjemahan seharusnya dilakukan, tujuan utama dari penelitian deskriptif dalam terjemahan adalah untuk menggambarkan dan menganalisis, yaitu A. Bagaimana terjemahan terjadi dalam praktik. B. Strategi dan norma apa yang digunakan oleh penerjemah. C. Dampak sosial dan budaya terhadap pilihan terjemahan. Penelitian ini berusaha untuk mengamati pola, aturan, dan regulasi yang muncul dari terjemahan aktual, tanpa memberikan penilaian eksternal pada terjemahan itu sendiri. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif, yaitu A. Perbandingan teks, yaitu membandingkan teks sumber dan terjemahan untuk melihat perubahan atau adaptasi yang dilakukan penerjemah. B. Analisis korpus, menggunakan kumpulan teks terjemahan untuk menemukan pola dan tren dalam terjemahan di berbagai genre atau waktu. C. Studi kasus, menganalisis proyek terjemahan tertentu untuk memahami tantangan dan strategi yang digunakan penerjemah. Selanjutnya, contoh penelitian deskriptif dalam terjemahan, yaitu satu, karya teori tentang terjemahan Ibrani. Gideon Theory melakukan penelitian ekstensif tentang terjemahan ke dalam bahasa Ibrani, memetakan norma yang mengatur praktik terjemahan di Israel pada berbagai periode sejarah. Yang kedua, pola pergeseran dalam terjemahan sastra. Para akademis telah mempelajari bagaimana karya sastra diterjemahkan oleh ke dalam berbagai bahasa. Mencatat pergeseran yang terjadi untuk mengakomodasi perbedaan budaya dan linguistik. Selanjutnya, yaitu yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif dalam terjemahan adalah pendekatan metodologis dalam studi terjemahan yang berfokus pada perbandingan terjemahan dari suatu teks atau kumpulan teks
di berbagai bahasa. Periode waktu penerjemah atau pendekatan terjemahan. Yaitu tujuannya dari penelitian komparatif yaitu satu, mengidentifikasi pola dan tren. Dua, mengeksplorasi perbedaan budaya dan ideologis. Tiga, mengevaluasi kompetensi dan gaya penerjemah. Empat, melacak evolusi norma terjemahan. Selanjutnya, jenis penelitian komparatif dalam terjemahan, yaitu satu, perbandingan antara bahasa, interlingual comparison. Contoh, membandingkan bagaimana sebuah novel diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Menganalisis perbedaan dan ekspresi idiomatik, struktur kalimat, dan referensi budaya. Yang kedua, perbandingan diakronik comparison. Contohnya, membandingkan terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab dari abad ke-17 dan abad ke-21 untuk menganalisis bagaimana modernisasi bahasa mempengaruhi pilihan terjemahan. Yang ketiga, perbandingan intrabahasa, intralingual comparison. Contohnya, membandingkan dua terjemahan bahasa Inggris dari novel Rusia untuk mengeksplorasi bagaimana penerjemah menangani isu-isu seperti nada, register, dan kesetiaan terhadap teks asli. Yang keempat, perbandingan lintas media, cross-media comparison. Contohnya, membandingkan versi subtitle bahasa Inggris dan versi klub dari film Jepang, memeriksa bagaimana batasan seperti waktu atau menerima audiens mempengaruhi terjemahan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian komparatif, yaitu satu, analisis teks. Membandingkan teks sumber dan terjemahan untuk melihat bagaimana kata, frasa, atau metafora diterjemahkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, analisis korpora. Menggunakan kumpulan teks besar untuk mempelajari pola dalam terjemahan, seperti frekuensi atau perubahan istilah. Yang ketiga, analisis kontekstual. Menganalisis teks dan konteks sejarah, sosial, atau budaya yang mempengaruhi keputusan terjemahan termasuk sensor atau harapan audiens. Selanjutnya, ketiga, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental dalam penerjemahan melibatkan studi terkendali yang dirancang untuk menguji hipotesis terkait berbagai aspek proses, perilaku, atau hasil penerjemahan. Tujuan dan sasaran penelitian eksperimental ini adalah satu, pengujian objektif, menetapkan hubungan sebab akibat dalam proses penerjemahan dan melihat bagaimana variabel saling mempengaruhi. Yang kedua, mengukur fenomena tertentu, menguji aktivitas penerjemah mesin versus manusia, beban kognitif penerjemah atau dampak strategi penerjemah terhadap kualitas teks. Yang ketiga, memahami proses penerjemah, mempelajari bagaimana penerjemah bekerja, membuat keputusan, dan bagaimana alat seperti chat atau MT mempengaruhi hasil terjemahan. Metode yang digunakan dalam penelitian eksperimental, yaitu satu, pelacakan mata. Melacak gerakan dan fokus untuk memahami bagaimana
penerjemah membaca dan memproses teks. Yang kedua, pencatatan ketikan. Menggunakan alat seperti translog untuk merekam kecepatan revisi dan strategi penerjemah saat mengetik. Yang ketiga, protokol berpikir keras, TAPS. Penerjemah menjelaskan proses berpikir mereka selama penerjemahan untuk mengungkapkan strategi kognitif. Yang keempat, tugas terkendali. Penerjemah diberikan tugas tertentu dalam kondisi terkendali untuk mengukur akurasi, kecepatan, dan keputusan penerjemah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Unggul Setiawati. Terima kasih. Untuk jenis selanjutnya, yaitu jenis keempat, yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus dalam terjemahan adalah pemeriksaan mendalam dan terperinci tentang fenomena atau proyek terjemahan tertentu yang memungkinkan eksplorasi tantangan, strategi, dan hasil spesifik dalam konteks dunia nyata. Tujuan penelitian studi kasus dalam terjemahan meliputi 1. Memahami strategi yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama proses terjemahan. Dan yang ketiga, mengeksplorasi solusi atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah linguistik, budaya, atau teknis dalam terjemahan. Selanjutnya, jenis studi kasus dalam penelitian terjemahan. 1. Studi kasus tunggal, yaitu berfokus pada satu penerjemah atau satu proyek terjemahan untuk mengeksplorasi contoh unik. Jenis kedua adalah studi kasus ganda, yaitu membandingkan beberapa kasus untuk melihat kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan penerjemah. Yang jenis ketiga yaitu studi kasus eksploratori, yaitu menyelidiki topik yang kurang dipelajari untuk menghasilkan hipotesis atau wawasan baru. Jenis yang terakhir yaitu keempat, studi kasus explanatory, menganalisis alasan di balik penggunaan strategi terjemahan tertentu atau pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode pengumpulan data dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, wawancara dan survei. Itu menggali proses berpikir, strategi, dan tantangan penerjemah melalui wawancara atau survei. Metode yang kedua adalah draft terjemahan, yaitu menganalisis beberapa draft terjemahan untuk melihat perkembangan teks. Metode ketiga yaitu pengamatan proses, yaitu mengamati penerjemah saat bekerja untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan. Metode terakhir adalah teks dan terjemahan, yaitu membandingkan teks sumber dan terjemahan akhir untuk melihat bagaimana masalah terjemahan diselesaikan. Selanjutnya, yaitu selanjutnya jenis desain penelitian selanjutnya yaitu penelitian berbasis korpus. Penelitian berbasis korpus dalam studi terjemahan adalah metodologi yang mengandalkan penggunaan kumpulan teks besar dan terstruktur atau korpus untuk memeriksa praktik dan fenomena terjemahan. Tujuan penelitian berbasis korpus adalah yang pertama, mengidentifikasi universalitas terjemahan. Yang kedua, menganalisis gaya penerjemahan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempelajari terminologi dan fraseologi. Yang keempat, sebagai arah terjemahan. Dan yang terakhir, yang kelima, studi terjemahan spesifik genre. Selanjutnya, jenis penelitian berbasis korpus. Yang pertama, korpus paralel, yaitu teks asli dan terjemahannya yang diselaraskan berdampingan untuk membandingkan pergeseran dan strategi terjemahan, biasanya bilingual atau multibahasa. Yang kedua, korpus komparatif, yaitu teks berbeda dengan karakteristik serupa, misalnya genre dan periode, untuk membandingkan bahasa dalam teks terjemahan dan teks asli. Yang ketiga, korpus multibahasa.
teks yang diterjemahkan ke beberapa bahasa, membantu membandingkan bagaimana tiap bahasa menangani teks sumber yang sama. Jenis yang keempat, korpus khusus terjemahan. Didesain untuk tujuan khusus, seperti menganalisis penerjemah atau aplikasi terjemahan mesin, fokus pada bidang tertentu. Selanjutnya, metodologi penelitian terjemahan berbasis korpus. Yang pertama, analisis frekuensi, yaitu menghitung frekuensi kata atau frasa dalam teks sumber dan terjemahan untuk menemukan pola terjemahan. Yang kedua, yaitu analisis konkordansi, yaitu melihat kemunculan kata atau frasa dalam konteks untuk memahami cara istilah diterjemahkan. Yang tiga, analisis kolokasional, yaitu mempelajari bagaimana kata-kata dipasangkan atau kolokasi untuk memahami penerjemahan ungkapan idiomatik atau budaya. Yang keempat, alat penyelarasan, yaitu menyelaraskan teks sumber dan terjemahan untuk memudahkan perbandingan pergeseran terjemahan. Metodologi yang kelima yaitu analisis kata kunci, yaitu mengidentifikasi kata-kata penting atau sering muncul untuk menemukan fokus atau bias penerjemah. Selanjutnya, kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah desain penelitian terjemahan mencangkup berbagai pendekatan untuk memahami proses terjemahan. Penelitian deskriptif menggambarkan praktik tanpa mengubah variabel, sementara komparatif membandingkan terjemahan lintas bahasa atau waktu. Eksperimen terkontrol mengukur proses terjemahan. Studi kasus menganalisis proyek tertentu, dan penelitian korpus mempelajari pola dari kumpulan teks besar. Semua pendekatan ini membantu memahami keputusan penerjemah dan pengaruh budaya, linguistik, serta teknologi dalam terjemahan. Baik semuanya, sekian presentasi dari kami. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.